Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Maharani Rauda dengan NIM 2021143396 dari kelas 1J, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang lingkungan dan lembaga pendidikan dengan mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MTDI. Yang pertama, pengertian lingkungan dan lembaga pendidikan. A. Lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan baik positif ataupun negatif. Lingkungan pendidikan sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan merupakan bagian dari lingkungan sosial lingkungan pendidikan. Sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan sebab lingkungan pendidikan tersebut berfungsi menunjang proses belajar mengajar secara nyaman, tertib, dan berkelanjutan. Dengan suasana seperti itu, maka proses pendidikan dapat dilaksanakan. B. Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian, yaitu dalam hal pendidikan intelektual, spiritual, serta keahlian atau keterampilan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, bentuk-bentuk lingkungan pendidikan. Pada dasarnya lingkungan pendidikan mencakup A. Titik tempat tinggal atau lingkungan fisik, contohnya keadaan iklim, keadaan tanah, keadaan alam. B. Kebudayaan atau lingkungan budaya, contohnya dengan warisan budaya tertentu, bahasa, seni, ekonomi, ilmu pengetahuan, pandangan hidup keagamaan. C. Kelompok hidup bersama atau lingkungan sosial atau masyarakat, contohnya keluarga, kelompok bermain, desa, perkumpulan. Adapun definisi lain dari bentuk-bentuk lingkungan pendidikan yaitu adalah lingkungan pendidikan formal dan ada lingkungan pendidikan non-formal. Contohnya sebagai berikut ini. 1. Lingkungan keluarga. Dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa keluarga merupakan bagian dari lingkungan pendidikan informal atau non-formal. Selain itu, keluarga juga disebut sebagai satuan pendidikan di luar sekolah. Oleh karena itu, keluarga mesti menciptakan suasana yang edukasi sehingga anak didiknya tumbuh dan berkembang menjadi manusia sebagaimana tujuan dalam pendidikan. 2. Lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal, sekaligus membentuk kepribadian anak didik yang tujuannya untuk mencapai 3 faktor yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Pendidikan di lingkungan masyarakat adalah pendidikan non-formal, yang dibedakan dari pendidikan di keluarga dan di sekolah, bertujuan sebagai penambah atau pelengkap pendidikan formal dan informal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Masyarakat memiliki peranan yang besar dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Peranan masyarakat itu antara lain menciptakan suasana yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan nasional, ikut menyelenggarakan pendidikan non-pemerintah atau swasta, dan yang lainnya. Tripusat pendidikan atau keluarga sekolah masyarakat saling berhubungan dan berpengaruh. Keterkaitan ketiga pusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat masing-masing memiliki fungsi tersendiri dengan satu tujuan yaitu menolong pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu menjadikan manusia yang seutuhnya berjati diri, memiliki integritas dan martabat. Agar fungsi pendidikan dapat tercapai dengan baik, harus terjadi kerjasama yang harmonis antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, sejalan dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggantikan peran serta masyarakat dalam pendidikan. Yang ketiga, bentuk-bentuk lembaga pendidikan. 1. Lembaga pendidikan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama, karena dalam keluarga inilah anak-anak mendapatkan bimbingan dan paling banyak memperoleh pendidikan. 2. Lembaga pendidikan sekolah.
Yang dimaksud dengan pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat yang jelas. Lembaga 3. Lembaga pendidikan masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai suatu bentuk tata kehidupan sosial dengan tata kehidupan sosial, dengan tata nilai dan tata budaya sendiri. Pendidikan ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Pendidikan diselenggarakan di luar sekolah. B. Peserta didik perlu homogen. C. Ada waktu belajar dan metode normal serta evaluasi yang sistematis. D. Isi pendidikan bersifat praktis dan khusus. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.